Halo, selamat datang di paparan kita kali ini. Kalau ngomongin 17 Agustus, kita pasti langsung ngebayangin upacara bendera yang rapi, megah, dan tanpa celah kan? Nah sekarang coba singkirkan dulu ilusi itu. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik 16 fakta sejarah yang benar-benar mentah, kacau tapi luar biasa menegangkan di balik layar proklamasi kita. Ini bukan sekedar hafalan buku pelajaran sejarah yang bikin ngantuk ya. Kita bakal ngebahas ketegangan di balik peristiwa kemerdekaan dan ngelihat langsung gimana bangsa ini sebenarnya lahir dari situasi yang luar biasa genting. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba pikirin satu pertanyaan ini deh. Pertanyaan yang jujur aja bisa ngerubah total cara kita ngelihat sejarah kita sendiri. Apa jadinya kalau dokumen paling penting buat bangsa ini nggak pernah diselamatkan dari sebuah tempat sampah? Kedengarannya mustahil atau kayak adegan film kan? Tapi percaya deh, itu beneran terjadi. Kelangsungan hidup negara kita ini ternyata sangat bergantung pada momen-momen yang luar biasa rapuh. Kita masuk ke bagian pertama, momen krusial dan berpacu dengan waktu. Buat paham seberapa gedenya beban para pahlawan kita waktu itu, kita harus ngelihat gimana sempitnya jendela kesempatan yang tiba-tiba kebuka di panggung dunia. Coba diperhatiin timeline ini. Cuma dalam waktu 10 hari, situasi dunia itu berubah drastis, nyaris terbalik 180 derajat. Mulai dari bom atom yang jatuh di Jepang tanggal 6 dan 9 Agustus, terus panggilan mendadak Bung Karno ke Vietnam, sampai Sultan Syahrir yang diam-diam dengar berita Jepang nyerah di tanggal 10 Agustus. Bayangin, cuma dalam hitungan hari, eskalasi global yang hancur-hancuran ini berubah jadi ajang perebutan kedaulatan yang super nekat, yang ujung-ujungnya memicu penculikan di tanggal 16 Agustus. Lanjut ke bagian kedua, drama penculikan Rengas Dengklok. Nah, di fase ini, kita bakal ngelihat langsung 16 fakta unik drama di Rengas Dengklok. Ada konflik internal yang benar-benar sengit di antara tokoh kemerdekaan kita. Perdebatannya tuh panas banget, sampai-sampai hampir ngegagalin semuanya sebelum proklamasi itu sendiri diucapin. Jadi gini situasinya. Di satu sisi ada golongan muda yang lagi berapi-api banget nih, kayak Chairul Saleh dan Wikana. Mereka nuntut kemerdekaan harus diraih pakai keringat sendiri, nolak mentah-mentah yang namanya hadiah dari Jepang. Di sisi lain, ada golongan tua yang lebih milih hati-hati, pakai jalur PPKI aja biar nggak ada pertumpahan darah. Ketidaksepakatan yang super tajam inilah yang akhirnya bikin golongan muda ngambil langkah ekstrim, nyulik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pas dini hari. Cuma buat ngejauhin mereka dari pengaruh Jepang. Nekat banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bergeser dari ketegangan politik tadi, kita bakal membongkar Soekarno's dramatis perjuangan hidup. Ini adalah sebuah pertarungan yang sangat personal dan fisik yang terjadi tepat di balik pintu kamar sang calon pemimpin bangsa. Kalau ngomongin hari proklamasi, mayoritas dari kita pasti ngebayangin sosok pemimpin yang berdiri tegap dan fisiknya prima, ya kan? Tapi realitas medis di balik kondisi fisik Bung Karno pagi itu, saya jamin bakal ngerubah total perspektif kamu soal pengorbanan pribadinya. Fakta aslinya nih, pada pagi 17 Agustus 1945, yang kebetulan bertepatan dengan 9 Ramadan, Bung Karno itu sebenarnya lagi bener-bener nggak berdaya. Beliau kena malaria tertiana. Suhu tubuhnya tinggi banget alias demam parah, sampai beliau terpaksa batalin puasa buat minum obat penurun panas. Coba bayangin, 2 jam sebelum proklamasi dibacakan, beliau masih tertidur pulas karena sakit yang melumpuhkan itu. Tapi luar biasanya, beliau maksain diri nembus rasa sakitnya, cuma buat berdiri dan ngikrarkan kemerdekaan tepat di jam 10 pagi. Masuk ke bagian keempat, kita bahas soal persiapan upacaranya. Mari kita pindah ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kita bakal lihat gimana rentetan peristiwa ini bermuara di satu pagi yang jujur aja kacau balau, tapi penuh dengan akal-akalan darurat yang brilian. Lupakan soal persiapan kenegaraan yang mewah. Sejarah mencatat kemerdekaan kita ini ternyata sangat bergantung pada barang pinjaman. Naskahnya aja diketik pakai mesin ketik Angkatan Laut Jerman, tepatnya punya Mayor Laut Dr. Hermann Kendeler. Bendera pusakanya dijahit dari sprei katun perwira Jepang plus kain tenda warung soto. Tiang benderanya cuma batang bambu yang baru disiapin beberapa menit sebelum upacara dimulai. Nggak ada protokol yang kaku, nggak ada alunan musik, semuanya serba simpel seadanya tapi bener-bener dapat maknanya. Lanjut ke bagian kelima tentang menyelamatkan bukti sejarah. Begitu kata merdeka selesai diucapin, ada satu misi baru yang nggak kalah bikin panik. Ngelindungin bukti-bukti otentik kalau kemerdekaan itu beneran udah dideklarasiin. Ini benar-benar menegangkan kalau dipikir-pikir. Dokumen yang paling fundamental buat negara ini, yaitu draft asli tulisan tangan Bung Karno, hampir aja lenyap dari sejarah. Setelah diketik ulang, naskah asli itu dibuang itu aja ke keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda.
Ya ampun, untungnya tokoh pers BM dia diam-diam mungut kertas itu dari tempat sampah. Dia nyimpen dokumen itu rapat-rapat selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahin ke Presiden Soeharto di tahun 1992. Dan dramanya nggak berhenti cuma di kertas aja. Tepat setelah upacara ditutup, 5 opsir Jepang tiba-tiba nyelonong datang buat ngelarang proklamasi. Tapi udah telat, barisan pelopor langsung ngusir mereka pakai bambu runcing. Di saat yang sama, fotografer Franz Mendur lagi diburu abis-abisan sama tentara Jepang yang mau ngancurin klise fotonya. Dengan cerdiknya, dia bohong ke tentara Jepang. Padahal, klise bukti visual berharga itu lagi diam-diam dia kubur di bawah pohon di halaman belakang kantornya. Terakhir, di bagian ke-6 ini kita bahas fakta mengejutkan pasca kemerdekaan. Ternyata bahkan setelah ancaman fisik dari tentara Jepang pagi itu bisa diatasi, kisahnya belum selesai sampai di situ. Pencatatan sejarah kita butuh waktu puluhan tahun buat ngejar dan ngakuin realitas aslinya. Tahun 1951 ini nyimpan salah satu rahasia terbesar bangsa kita. Pasti kalian sering dengarkan rekaman suara Bung Karno yang penuh wibawa bacain teks proklamasi. Nah, fakta mencengangkannya, suara itu sama sekali nggak direkam pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu lagi mati lampu dan pengawasan Jepang masih ketat banget. Jadi pendiri RRI, Jusuf Ronodipuro, harus ngebujuk Bung Karno bertahun-tahun kemudian buat rekaman. Rekaman ikonik itu sebenarnya baru dibuat 6 tahun penuh setelah kita merdeka. Dan kalian tahu nggak? Butuh waktu 41 tahun lamanya sebelum pemerintah resmi nyematin status proklamator. Walaupun seluruh rakyat Indonesia udah nganggap Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator sejak detik pertama merdeka, gelar resmi dari pemerintah itu baru keluar di tahun 1986. Penundaan pengakuan yang lumayan panjang kan? Buat ngasih konteks yang sedikit lebih luas, tanggal 17 Agustus itu ternyata bukan cuma soal hari kebebasan aja, tapi juga syarat sama memori duka. Tanggal ini adalah wafatnya W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan kita, di usia muda, 34 tahun, pada tahun 1938. Ditambah lagi, tokoh pionir linguistik Nusantara Herman Neobronner van der Tuk juga wafat di tanggal yang sama pada tahun 1894. Benar-benar tanggal yang punya memori berlapis. Jadi, saat kita nutup paparan hari ini, coba direnungin satu hal ini. Kemerdekaan kita ini bukan sesuatu yang disajiin dengan mudah. Kemerdekaan ini isinya momen-momen rapuh, demam malaria yang nyiksa, naskah penting di tempat sampah, sampai klise foto yang harus dikubur di tanah. Ada pepatah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya. Nah, setelah tahu semua kekacauan heroik ini, ada satu pertanyaan penting buat kamu. Gimana sih cara kamu sebagai generasi penerus mau ngejaga warisan luar biasa yang lahir dari momen-momen nekat ini? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa di paparan seru selanjutnya.